sunnah para guru. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dari para kita keadaan sehat walafiat, sehat semuanya. Saya merasa tapi alhamdulillah masih bisa hadir, mudah-mudahan selalu istiqomah insyaallah. Waktu sehingga berilmu, mudah-mudahan waktu yang telah kita lewati akan menjadikan waktu yang akan merealisasi besok. Waktu itu adalah waktu yang baik yang kita pakai, dan waktu yang akan datang mudah-mudahan kita sampaikan di bulan Ramadan, karena selalu doa Rasulullah SAW setiap Rasulullah masuk di bulan Rajab, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikanlah aku keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighnana, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah tidak berkata sampaikanlah aku di bulan bulan Muharram, bulan apa? Kenapa kok cuma setahun sampaikan aku di bulan Ramadan? Karena agungnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan setiap kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, kalau itu ibadah wajib, maka kita mendapatkan pahala 70 kali lipat seperti kita ibadah di waktu bukan bulan Ramadan. Kalau kita ibadah sunnah di bulan Ramadan, misalnya sholat duha, biasanya kita cuma dapat satu sholat tahajud, tapi saat di bulan Ramadan kita melakukan ibadah sunnah, pahalanya seperti kita sholat, pahalanya seperti pahala fardu. Pahalanya fardu ini luar biasa ya. Pahalanya itu seperti pahalanya fardu, bukan pahala sunnah. Jadi besar dari bulan Ramadan, dan banyak rahmatnya Allah, ampunannya Allah, serta banyak bonus-bonus di bulan Ramadan. Maka dari itu Rasulullah tidak ingin melewati sampai Rasulullah bergerak, mudah-mudahan aku sampaikan di bulan Ramadan. Karena katanya ulama, seandainya aku suruh memilih, seandainya bisa memilih, maka akan aku jadikan semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Seandainya aku boleh meminta kepada Allah, maka aku akan meminta sesungguhnya 12 bulan itu kita dijadikan bulan seperti bulan Ramadan bagi utama. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita dapat duduk di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, selalu insyaallah dikasihkan umur yang panjang dan bahagia. Insyaallah kita Rabu ini, Rabu depan mungkin saya akan hari Selasa, karena Rabu saya jemput anak ini, saya mengundurkan di Selasa depan, dan itu adalah penutupan taklim sementara ya. Insyaallah kita jumpa di bulan Syawal di Selasa depan, kita penutupan majlis. Kalau bisa hadir semuanya. Dan kita pelajari kitab yang tipis ini untuk menjadikan kita beribadah di bulan Ramadan insyaallah. Semoga bisa khatam ya kalau kali berikutnya. Diskusi apa? Selasa malam Selasa. Apa kami saja ya? Senin malam Selasa. Senin malam Selasa ya? Berarti Selasa sudah seadanya ya? Iya, malam Selasa ya. Saya minggu malam Senin saya bukan malam. Berarti Senin malam Selasa ya seadanya. Jadi Selasa selesai saya free ya. Tapi itu biasanya puasa bukan puasa. Karena kita 13, 14, 15 ya. Pas ayamul bid. Ya. Kita coba mudah bisa tetap 5 kali pelajaran, 2 kali putaran dan sampai selesai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi minnah lamma dafa'a anhum kayda syaitan wa
مطمئنة. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Ini adalah terjemah dari perkataan kita Al-Habib Umar ya. Masih segala puji bagi Allah yang telah memberikan pemberian besar kepada hamba-Nya ketika menjauhkan dan menyelamatkannya dari tipu daya setan, menggagalkan cita-cita setan dan harapannya, yang menjadikan puasa adalah perisai dan penghalang dari setan, hawa nafsu dan neraka, dan membuka pintu-pintu surga untuk hamba-Nya serta menunjukkan kepada hamba-Nya bahwasanya wasilah setan untuk berusaha mereka adalah syahwat yang menetap dan dituruti, dan dengan menahannya jiwa pun menjadi tenang. Semoga sholawat serta salam tercurahkan kepada pemimpin makhluk dan pengajar sunnah beserta keluarga dan sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan kitab ini tentang keutamaan bulan Ramadan serta adab-adab dalam berpuasa dan bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan yang mana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183. Jadi wahai orang-orang yang beriman, katanya Allah, Allah sering memanggil orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah aku tetapkan, telah aku wajibkan kepada kalian orang-orang yang beriman ya, sebagaimana telah aku tetapkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi mulai dari zamannya Nabi Adam, zamannya Nabi Nuh, Ibrahim sampai Isa, sampai Nabi Muhammad, Allah sudah memerintahkan umat hamba-hambanya untuk berpuasa. Tapi beda dengan umatnya Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun, untuk apa Allah memberikan kita perintah puasa? Agar bertambah takwa kita, takut akan larangan Allah, taat akan perintah Allah. Itu namanya takwa. Takut di saat kita bersama-sama, takut sama Allah di saat kita sendiri. Siapapun tidak ada orang yang melihat kita kecuali Allah, karena Allah basirun bil ibad. Allah itu lihat apa yang telah kita lakukan. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kita sendiri di dalam kamar berbuat maksiat, tapi Allah tahu, dan itu tidak termasuk orang-orang yang takwa. Maka dari itu Allah menyuruh kita berpuasa agar kita menjadi orang yang takwa. Definisi puasa. Puasa adalah menahan diri dari sesuatu perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang tertentu. Puasa adalah seperempat dari iman, diambil dari sabda Nabi Muhammad, as-shaum nisfus shalah. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Sabar kan? Sabar tahan apa? Sabar haus, padahal keroncongan sakit badan, tenggorokan kering, tapi kita sabar tidak ada di depan kita. Kita bisa minumnya. Kapan saja kita membentuk karena kita punya takut kepada Allah, karena kita beriman kepada Allah, maka kita sendiri sabar untuk tidak mengambil makanan dan minuman. Puasa itu adalah setengah dari kesabaran, dan juga dari hadis as-sabru nisful iman. Sabar itu setengah dari keimanan. Jadi orang yang melakukan puasa itu termasuk orang yang sabar, dan juga orang yang beriman. Dan juga kita bukan cuma sabar di dalam hal-hal tidak marah, ya, tidak mengunci, pokoknya kita sabar dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di dalam berpuasa kita tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari ya. Kita sabar untuk tidak melakukan, karena itu perintah Allah, tidak
Itu termasuk daripada sebagian separuh daripada iman. Terus katanya Allah, orang-orang yang beriman, kenapa kita disuruh bersabar? Kenapa kita sudah orang yang sabar itu termasuk daripada orang yang beriman? Karena katanya Allah dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya aku telah menyiapkan untuk kalian orang-orang yang sabar pahalanya tanpa dihisab. Tak pakai dihisab. Jadi tidak dihitung nanti amalnya yang diserahkan sama Raqib Atid. Kan ada amal baik, ada amal bagus, timbangan itu tidak pakai. Orang yang sabar tak pakai timbangan. Dia bisa langsung masuk. Jadi waktu hisab, oh kamu, oh dia di situ sabar masuk sudah pakai hisab. Hisab itu katanya sehari seperti 1.000 tahun. Tak selesai satu orang, apalagi orang yang kaya katanya, tapi kaya yang hartanya tidak lengkap. Kaya tapi hartanya tidak lengkap. Itu lama hisab. Kemudian kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin ila syahar fa innahu li wa ana azim. Seperti apa sih puasa itu kok sangat agung, bulan Ramadan itu kok sangat agung? Kenapa? Kalau kita sholat, pahalanya langsung dibalas, langsung dicatat sama Raqib Atid. Tadi di rakaat pertama khusyuk, rakaat yang kedua agak ingat sama masalah. Rakaat itu ada semua, tidak ada yang tidak benar. Duduknya kita di tempat ini, Raqib Atid lagi kerja. Mereka layak sunallah ma'amaruh. Mereka ini dua ini yang selalu menemani kita ini tidak pernah maksiat sama Allah. Hidupnya cuma nyata, Raqib nyata kebaikan, Atid nyata keburukan. Tidak akan tertukar. Apa yang lagi saya bicarakan, apa yang lagi ada di hati ibu-ibu ini dicatat sama mereka. Apalagi dalam hal-hal yang besar. Jadi sholatnya kita, sedekahnya kita, semuanya dicatat. Kecuali satu yang tidak pakai dicatat sama Raqib Atid. Langsung Allah puasa. Dan Allah perlu hasanah di asyir saja. Setiap kebaikan akan aku berikan pahala 10 atau 70-nya 700 kali. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membayar pahala. Jadi kalau kita puasa, baik itu puasa sunnah atau puasa wajib, itu sesungguhnya kita lagi ngasih hadiah saja. Dan Allah sendiri nanti yang akan memberikan pahala. Dan juga orang ahli puasa ini besok Allah yang akan menjaga langsung. Jadi tidak pakai siapa-siapa lagi, langsung Allah yang menjaga. Biar puasanya betul-betul puasa. Mudah-mudahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan la yajri min ibni adam majra dam fadhiqu majrihi bil ju'. Sesungguhnya setan itu mengalir kepada manusia seperti aliran darah. Di mana-mana setan ada. Ya cuma kita tidak lihat. Kalau orang yang kasyaf, orang yang dapat kasyaf, orang yang kasar itu kelihatan setan itu kelihatan. Tapi karena kita tertutup dengan banyak dosa, maka kita tidak mengingatnya. Itu seperti aliran darah dalam darah manusia. Maka sepitkanlah alirannya dengan lapar. Jadi orang yang puasa itu dia betul-betul menahan hawa nafsunya, bukan cuma lapar dan haus. Maka jalannya seperti disebutkan sama Allah. Jadi setan tidak sulit mau masuk ke orang yang suka berpuasa, karena jalan yang diurangkan kita ini ada jalur khusus setan. Ya, kalau kita jalur khusus jalur khusus setan, jalur khusus mobil kecil. Ini jalur setannya khusus ada di dalam urangkan kita itu disebutkan sama Allah bagi orang yang suka berpuasa. Dari beberapa ayat dan hadis yang tertera ini dapat dipahami bahwa Allah mewajibkan
Allah siapkan bagi orang yang takut kepada Allah dalam sendiri, dalam keramaian dia selalu takut kepada Allah, di hatinya selalu ada Allah, maka akan Allah berikan jalan keluar dari segala masalah, baik urusan dunia, urusan akhiratnya, urusan anak-anaknya, semuanya Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki tanpa terduga. Rezeki apapun, sehat, umur yang panjang, dibawa berkah, umur yang panjang, dibuat bermanfaat, tidak ada rezeki. Rezeki zahir dan batin tanpa disangka-sangka. Keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung dan mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila al-jum'ah was salah ila salat mukaffiratun lima bainahunna idza jtabanatil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan, ya Ramadan yang kita lalui kemarin dan Ramadan yang akan datang, dari Jumat ke hari Jumat lagi, dari sholat kita ke sholat kita, dari sholat subuh tadi, sholat duhur, kemudian nanti ke sholat asar, terus sampai ke sholat isya dan sampai ke subuh lagi, adalah penghapus dari dosa di antara keduanya bila ia menjauhi dosa besar. Jadi kita melakukan dosa-dosa kecil, Allah Maha Pengampun, Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha luas kasih sayangnya, Maha luas rahmatnya. Maka dari setiap Ramadan kita lakukan sampai ke Ramadan lagi, itu Allah hapuskan dosa kita selama 11 bulan, dihapus. Dari Jumat ke Jumat dihapus semua. Kita punya dosa Jumat ini sudah berapa dosa, itu dihapus. Kemudian dari sholat kita, setiap kita sholat takbiratul ihram, berguguran dosa kita seperti air hujan. Rukuk, berguguran dari anggota kepala kita, dosa-dosa kita. Sujud semuanya, dari kaki anggota sujud, dari tangan, dari jidat, dari semua anggota kita berguguran dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan sekarang. Kita ini buat dosa. Sholat subuh, tapi sholat subuh dosa-dosa lagi, namanya manusia, buta suara, itu segala macam. Nah nanti sampai ini sholat duhur, terus kita nggak bisa duhur kan, istighfar. Itu Allah ampuni dosa kita selama duhur dan subuh dan duhur. Begitu juga dari Ramadan, itu adalah keistimewaan yang Muhammad. Kecuali orang yang berbuat dosa besar. Bagaimana kalau dosa besar? Harus taubat dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha menangis kepada Allah dan minta kepada Allah untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa itu, dan menangisi akan dosa serta jijik, bahkan tidak ingin lagi untuk kembali kepada dosa. Itu namanya taubatan nasuha. Tapi kalau masih bangga sama dosanya, bukan taubatan nasuha. Jadi dosa semua yang kita yang kecil itu bisa terhapus dari kita berjumpa dengan Ramadan ke Ramadan ini, dengan kita yang Jumat ke Jumat ini, dari sholat-sholat kita setiap waktunya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Umat yang lain tidak punya kayak gitu. Makanya umat Nabi Muhammad ini bakal jannah, semuanya masuk surga. Tapi nanti surganya beda-beda, tergantung amalnya masing-masing. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam, huwa syahrus sabri wa sabru tawabbul jannah. Puasa adalah bulan sabar dan sabar pahalanya adalah surga. Allah sallallahu alaihi wasallam, "As-sawmu Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan dan sholat pada malamnya, tarawih, sholat tahajudnya tidak ditinggal, menghidupkan malam-malamnya, ya,
puasa, puasa 8 siang hari, tilawatil Quran, malam dihidupkan Ramadan dengan ngaji, setelah ngaji, sholat, pokoknya hidupkan malam Ramadan dengan dia membawa iman, ikhlas, tidak punya niatan ingin dipuji siapa-siapa karena Allah, maka akan Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Baik itu dosa besar, apalagi itu dosa kecil, apalagi dosa besar, bakal diampuni sama Allah. Asalkan dia di bulan Ramadan itu betul-betul ambil kesempatan, karena Ramadan ini kalau kita di hipermarket ada diskonan atau di Alfamart ada diskonan, waktunya cuma sampai besok. Bulan harganya biasanya 17.000, ini 10.000, 100 bulannya ini. Rambutan ada, pasti rambutan ada. Ini Allah siapkan bonus-bonus yang cuma biasanya Allah cuma beri pahalanya cuma 70, ini Allah beri 700. Pokoknya royal Allah ini kan, Allah ini maha pemurah. Ini kemurahan Allah luar biasa. Jadi Allah berikan tawaran, siapa orang yang mau bangun malam untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, maka di situ Allah akan siapkan buat kita hadiah-hadiah yang luar biasa yang kita tidak bisa membayangkan, karena Allah sendiri yang akan membantu. Jadi orang yang bangun di bulan dengan doa ikhlas ya, maka Allah akan ampuni. Inna man taqarraba ila Allah ta'ala fi Ramadan bi faridatin adalat lahu 70 faridah fi ghairihi wa man taqarraba bihi bi nafilah adalat lahu faridah yu'addiha fi ghairihi. Saya baca hadisnya agar kita mendapatkan barokah dan manfaat di dalam hadisnya Rasulullah SAW, karena ini adalah ucapan daripada Nabi besar hak Rasulullah tidak pernah berbicara kecuali itu wahai. Jadi hadis-hadisnya Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Jadi disampaikan kepada dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka dan itu dilakukan oleh Rasulullah dan dijadikan sebuah hadis yang kita yang diriwayatkan hadis ini dari sahabat dari Rasulullah, sahabat yang mendengar daripada pembicaraan Rasulullah. Sahabat kan sudah mendengar, tapi sahabat itu sebelumnya sudah menyampaikannya kepada di bawahnya lagi. Dan sanad hadisnya itu sampai kepada Rasulullah. Dan ini adalah termasuk daripada hadis-hadis sahih. Hadis-hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan menjalankan ibadah fardu, maka pahalanya sama dengan menjalankannya 70 kali selain Ramadan. Sholatnya kita di bulan Ramadan, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, biasanya itu cuma dapat 70, dapat 1. Kalau kita berjamaah dapat 27. Tapi kalau di bulan Ramadan dapat 70 kali lipat. Borongan itu. 5 kali. Lain sholat sunnahnya, mulai dari isyraq, duha, kemudian qobliyah, ba'diyah, nanti tasbih, banyak panen. Jadi ambil kesempatan itu. Kemudian dan barang siapa yang mendekatkan diri dengan menjalankan sunnah, maka pahalanya sama dengan menjalankan ibadah fardu di selain Ramadan. Hukumnya kita puasa sholat duha sama kayak kita sholat subuh pahalanya. Tapi luar biasa. Dan diriwayatkan bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibuka seluruhnya di bulan Ramadan. Sedang pintu neraka ditutup serta setan-setan diikat sehingga tidak bisa mengganggu orang muslim. Dan di malam Ramadan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada orang-orang
muslim, barang siapa yang mendapatkan pandangan itu, dia tidak akan kena siksa dan akan diampuni dosa-dosanya. Jadi di dalam hadis diriwayatkan, ya, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulqat abwabun niran wa suffidat syayatin. Jadi bulan Ramadan itu Allah buka pintu-pintu surga. Pertamanya pintu surga ada 8. Itu dibuka sama Allah. Sebelumnya tidak dibuka. Itu dibuka kenapa? Agar kita mendapatkan aromanya Ramadan. Beda kan kalau bulan Ramadan? Beda rasanya bulan Ramadan. Itu kayak enak, kayak senang, kayak apa? Aku sudah pokoknya senang di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah buka pintu surga. Keciuman kalbunya, kenikmatannya, kumpul sama keluarga, makan bersama. Karena di surga itu tidak ada yang sedih, semuanya senang, semua bahagia. Jadi Allah securi dengan cuma buka pintunya aja, kita sudah merasakan kenikmatan Ramadan. Baunya Ramadan sudah kecium. Dan Allah juga tutup pintu neraka. 8 juga pintu neraka. Yang paling bawah neraka jahanam. Ada neraka sa'ir, satu orang yang melakukan sholat. Neraka banyak 78 neraka, yang paling bawah neraka jahanam. Kalau surga yang paling di atas surga Jannatul Firdaus. Kemudian setelah kita Allah tutup daripada pintu-pintu neraka, maka Allah juga mengikat setan-setan yang berkeliaran. Setan ini adalah aduh mubin, katanya Allah di dalam Al-Quran. Setan ini musuhnya nyata kita semua. Dan setan pernah bersumpah kepada Allah. Saat setan diperintah sama Allah untuk bersujud kepada Adam, kata setan, tidak mau. Khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Wa khalaqtani min nar. Dan aku kau ciptakan dari api. Api sama tanah lebih besar, istilahnya lebih bagus api daripada tanah. Apa tanah? Hijau. Yang merintahkan itu Allah yang menciptakan setan. Setan dalam bersujud sama. Jadi orang yang tidak mau, yang diperintah oleh Allah untuk berbuat baik tidak mau, bahkan dia melakukan perbuatan yang tidak baik, dia sama kayak setan. Jadi setan itu menolak untuk sujud kepada anak setan. Dan setelah itu Allah bilang laknatullah alaihi. Jadi setan itu adalah makhluk yang dilaknat. Kemudian setan bersumpah, aku bersaksi demi engkau demimu ya Allah, aku akan menjerumuskan daripada hamba-hamba yang tidak taat kepada dengan kebudayaan untuk dijadikan tempat besok beneran. Itu digambarkan di dalam Al-Quran, omongannya, pembicaraan antara Allah dengan setan. Nah ini setan ini sama Allah diikat supaya tidak ada kemungkinan di bulan Ramadan dari istimewanya bulan Ramadan. Dan kita masih bisa melakukan dosa-dosa di bulan Ramadan. Ya, kadang masih riba di bulan Ramadan, kadang masih sholat subuhnya hilang, ya sholat subuhnya hilang, malas mau ngaji, malas mau sholat tahajud, masih kurang ajar sama orang tua, masih kurang ajar sama suami, masih sudah padahal di bulan puasa, padahal setan diingat sama. Terus apa yang kok bisa masih melakukan? Padahal katanya itu bisikan setan, ya kan? Ternyata katanya Allah, kita ini sudah dilatih sama setan selama 11 bulan.
Jadi mulai dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban 11 bulan itu dilatih kita sama setan. Setan mempersiapkan diri karena setan memang aku tidak ingin sendiri di neraka. Aku harus mengajak orang-orang daripada hamba untuk masuk ke dalam neraka. Jadi setan mempersiapkan diri selama 11 bulan untuk menjerumuskan kita. Jadi kalau kita ingin tahu siapa diri kita di bulan Ramadan, kalau bulan-bulan lain mungkin saja ada yang keluar setan, ya. Kalau Ramadan kan sudah ada setan, berarti kita yang sudah jadi setan. Karena setan tidak ada, itu betul di bulan katanya orang dulu ngomong kan, dulu ada di sebelum pondok, itu Umi ngomong apa mata kok setan ditanya ada setan kekuasaan. Ternyata kita yang jadi setan. Terus masih berbuat maksiat yang matanya masih melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita yang sudah dilatih sama setan sama juga sudah supaya jadi kita yang bisa Allah dikasih kesempatan mulai dari bulan Syawal yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7 nyabai dikasih kesempatan lagi kita Dzulhijjah berpuasa, dikasih kesempatan lagi untuk apa? Untuk melatih diri kita, dilatih untuk kita lebih-lebih di bulan Rajab Sya'ban supaya menata diri kita untuk menghadapi Ramadan dan melawan menahan tidak puasa di bulan Rajab, menahan tidak makan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, berlatih berpuasa setiap hari ngaji. Kenapa? Supaya kalau nanti saat tarawih kita tidak capek. Jadi soalnya itu diperlukan kita kan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban suruh lebih banyak melakukan amal-amal ibadah yang baik yang banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan tinggal nuan, tidak capek, jadi tidak durhaka, obliya, terus tahajudnya, ngajinya. Ini kalau dalam Ramadan tidak dibuka. Al-Quran yang sampai hilang Al-Quran terus ngaji baru makro ya ayat bukan makro ayat baru 2 ayat dapat terus hatinya stop. Padahal setan tidak ada kan. Jadi yang nyuruh nyekrol HP itu bukan setan. Hawa nafsu kita yang sudah dilatih sama setan. Hawa nafsu ada 2. Ada hawa nafsu amarah, ada hawa nafsu mutmainnah. Dilatih sama setan. Yang tinggi amarahnya, mutmainnahnya tidak ada. Mudah-mudahan ini masih banyak ya kesempatan dilatih sholatnya biar lentur saat tarawih. Karena tarawihnya orang Indonesia ini kebanyakan tanggal 1 ngomong perang sampai tanggal 1. Pertengahan sudah mulai ramai mall, pasar, persiapan mau bikin kue dan lain-lain. Ya. Pas nanti di akhir-akhir kalau kita itu saya kalau kita ceramah Ustazah Hanifah, ceramah Ustazah Aisyah, itu Ramadan itu betul-betul berharga. Jadi katanya ada syekh ada satu syekh ya, kurang paham. Itu mereka bilang kami jadikan Ramadan sebulan Ramadan ini 11 bulan kami bekerja untuk dunia. 1 bulan kami tutup dunia hanya untuk akhirat. Jadi gak ada buka toko, gak ada pokoknya usahanya habis. Karena dia mempersiapkan Ramadan 11 bulan. Nabung dia buat Ramadan supaya dia tidak kerja di Ramadan. Dan tidak ada PNS, ya kalau PNS tidak bisa. Yang
Yang biasanya tidurnya jam 9 subuh, sebelum subuh sudah bangun. Ini terbalik aktivitas di siang. Ini malam setelah tarawih ya, setelah tarawih mereka juga tidak tidur sampai duha, bukan subuh, sampai duha. Apa yang mereka kerjakan? Mereka itu sholat tarawih. Katanya tarawihnya tuh lagi ya, pindah-pindah. Habis sholat tarawih di masjid ini, pindah sholat tarawih di masjid ini. Terus tarawihnya ada kayak kita. Berapa? 23 ya. Di sana tuh berapa rakaat? Itu setiap tarawih menyelesaikan berapa juz? 1 juz. Witirnya 11 rakaat. Sama kayak kita orang tarik, kecil-kecil kayak kita ini. Orang tarik sama kayak kita, bukan yang lebih besar sama. Tapi mereka melatih diri mereka, dijadikan Ramadan ini momen yang betul-betul berdekatan diri kepada Allah. Jadi pindah-pindah sampai datang waktu duha. Setelah waktu duha mereka tidur. Sebelum tidur mereka sudah jadi katanya soal ibadah. Puasanya orang puasa tidurnya orang puasa yang ibadah. Terus tidur karena ibadah tidurnya ibadah, apalagi ngajinya, apalagi sodakohnya, apalagi tilawah Al-Qur'annya. Tidurnya kok dikasih pahala ibadah sama Allah. Tapi kalau tidur terus seorang yang lalai, itu benar-benar seperti itu kita. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, setidaknya sedikit aja. Pokoknya habis daripada sholat tarawih, ngaji, dan 10 dia biasa tidur sebentar. Seperti itu bangun sebelum sahur untuk melakukan atau berpindah sahur. Jangan langsung ke dapur. Jangan langsung ke dapur. Nanti wudhu, sholat, rangkaian sholat malam itu mulai dari sunat wudhu, kemudian sholat taubah, sholat hajat, sholat tahajud, dan diakhirkan witir. Kalau tadi tapi biasanya kalau tarawih kan pakai witir ya, jadi nggak usah witir lagi sudah. Setelah itu ngaji terus, ngaji kira-kira dapat berapa, kemudian kita tutup baru kita ngaji. Karena pahalanya orang yang melayani orang puasa kita itu banyak pahalanya. Yang melayani memasakkan orang untuk saat berpuasa di waktu sahur atau di waktu berbuka itu luar biasa. Kita melayani suami yang lagi puasa, kita dapat pahalanya suami. Pahalanya puasa suami itu tumpuk-tumpuk. Melayani anak-anak kita waktu sahur, anaknya tidak mau, kalau tidak makan ini supaya dia mau puasa, kita bikin ini kan? Itu pahalanya luar biasa. Jadi jangan sia-siakan Ramadan karena semuanya bernilai pahala, tapi dengan ikhlas. Mulai tadi itu jaga ini susah. Kemudian di malam pertama tersebut dianjurkan sholat sunnah mutlak. Ya dicatat ya. Supaya nanti takutnya saya lupa share. Di malam pertama, saat malam pertama bulan Ramadan itu adalah Allah pertama kali memberikan pandangan yang betul-betul. Kita tidak pernah lepas dari pandangan Allah. Dimanapun kita, Allah tidak pernah. Mau ada di rumah pun Allah tetap memandang kita. Tapi di bulan Ramadan Allah banyak lagi memperbanyak lagi pandangan yang ada. Jadi malam pertama bulan Ramadan ini adalah awal. Kalau sudah awal malam pertamanya tidak beres sampai akhir. Jadi di malam pertama bulan Ramadan itu betul-betul kita jaga, jangan sampai rusak malam pertama. Di malam pertama tersebut dianjurkan sholat sunnah mutlak 4 rakaat dengan 1 salam.
Jadi kayak sholat isya ya, sholat duhur, sholat isya ya. Jadi 4 rakaat 1 salam. Atau 2 rakaat dikerjakan dengan 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, bangun lagi sholat sunatan putra, lillahi ta'ala, 2 rakaat salam. Boleh begitu atau 4 1 kali majus. Dan dengan membaca surat Al-Fatihah di tiap rakaat. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Rakaat pertama ayat 1 sampai 10. Boleh dengan Al-Quran. Ya apa kalau enggak tidak apa-apa, maaf. Kalau punya pernah yang ada kartonnya, ya. Atau begini, taruh ya, sudah disiapkan Qurannya, Al-Fatihah siapkan, buka. Kasih tanda ibu-ibu ya, takutnya apa namanya nggak kelihatan lebih nanti ayatnya. Jadi 1 sampai 10 kasih tanda. Dari 10 sampai 20 kasih tanda. Jadi rakaat pertama dekatkan Al-Quran. Kalau bisa nulis dan besar-besar kalau tulis. Tapi ada Al-Quran yang besar aja. Supaya saya kadang pakai mata. Supaya bisa lihat kalau pas baca Al-Fatihah. Kalau ini sebagian hafal kan, banyak yang hafal takutnya keliru. Kemudian rakaat kedua ayat 11 sampai 12. Rakaat ketiga 18 sampai 26. Rakaat keempat 27 sampai 29. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya aku telah membuka untukmu dengan pembukaan yang jelas-jelas membuka. Yang nyata. Berapa? 11 dan 12. Rakaat kedua. Rakaat ketiga 18 26. Itu di hari pertama Ramadan ya. Jadi malam pertama kita mau besok dinner, besok tanggal 1 Ramadan. Itu malam sebelum sholat tarawih atau setelah sholat tarawih kita biasanya isya ya. Kalau habis sholat tarawih itu ada juga bisa, tapi kalau dia tidak terburu-buru setelah sholat tarawih atau maghrib, pokoknya masuk malam. Rakaat keempat 27 29. Ya, yang terakhir cuma 2 ayat. Pada bulan mulia inilah Allah menurunkan Al-Quran. Makanya kita disuruh banyak baca Al-Quran, suruh menghafalkan Al-Quran, tadarusan. Karena memang turunnya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan, nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu artinya diturunkannya Al-Quran. Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita awal surat Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Juga ya, di dalam bulan Ramadan juga ada ayat yang turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya telah aku turunkan kepada kalian semuanya. Ya, apa yang turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Semalam
kita dapat malam Lailatul Qadar seperti kita beramal beribadah sebanyak 1000 bulan. Kalau kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar, kita menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar, maka amalan yang kita lakukan itu Allah lipat gandakan seperti 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur semua urusan sejahtera itu sampai ke jadi malam itu makanya dikatakannya di dalam kitab dikatakan malam itu Qadar itu biasanya turun di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29 dan tanda-tandanya apa lagi? Rahasia Allah itu semua, tapi Allah memberi bocoran kepada Jibril dan disampaikan kepada Muhammad. Dan malam Lailatul Qadar itu juga malamnya itu tenang, damai. Ada angin tapi bukan angin yang keras, sepoi-sepoi anginnya. Hawanya tidak panas, tidak dingin. Itu cuacanya cerah. Bintang yang kelihatan, bulan yang kelihatan, tak betul. Itu tanda-tanda daripada malam Lailatul Qadar. Kita orang Lailatul Qadar tanggal 21 sudah ada angin. Tapi kita jangan fokus di sana. Ibadah. Siapa tahu kan malam Lailatul Qadar ini Allah berikan khusus bagi hamba-hambanya yang memang betul-betul mencari. Bukan nunggu malam ganjil, mulai dari malam pertama sudah betul dia dalam ibadah. Siap malamnya dia buat, dia mulai puasanya dia jaga betul, bukan cuma puasa menahan lapar dan haus saja, dia juga jaga syahwatnya. Terus saat berbuka dia masak, dia bagikan kepada orang-orang lain, tetangganya atau orang yang membutuhkan. Kata Rasulullah tidak pernah akan melewati Ramadan kecuali Allah walaupun hanya seteguk air. Ya, jadi jangan pernah kita punya masak. Lihat sedikit atau kita bikin bukaan atau kalau nggak sempat beli untuk baca rakaat kedua, rakaat ketiga yang racanya nggak bisa, tapi udah apa bisa baca. ini sholat sunnah. Jadi apa dari saya beli biar kita kita awal puasa itu bisa 4 salam punya kurma ya. Punya kurma, bungkus kurma, apalagi rumahnya itu masjid, di situ pasti nanti ada orang mau buka kan? Walaupun cuma 5 biji, yang penting kita niat untuk memberikan buka untuk orang-orang yang lagi berpuasa. Karena satu mengikuti sunnahnya Rasulullah tidak pernah tidak memberikan makan. Rasulullah ini Nabi paling tidak punya, Nabi paling miskin, Nabi Nabi, tapi beliau punya jiwa yang sangat besar dan pahalanya sangat luar biasa. Orang yang memberikan buka untuk orang yang lagi berpuasa. Jadi jangan sampai kita tidak mengeluarkan umpamanya tidak punya uang, umpamanya repot saya kasih uangnya aja boleh, tapi kalau bisa uang itu umpamanya ada teman yang jualan ya. Ada teman yang jualan aku lagi jualan takjil gitu ya. Saya beli berapa bungkus, tolong ya nanti dibagi sekali. Di sini ada ya orang-orang kata ada. Oh kemarin Mbak Matus ya, ada Mbak Matus jual batu jualan Mbak Matus juga ya, banyak ternyata di situ pahalanya gitu. Jadi jangan kita makan untuk diri kita sendiri, jangan berbagi karena pahalanya luar biasa. Pahalanya sangat luar biasa. Jadi manfaatkan Ramadan ini kita harus cerdas dalam beribadah. Jadi jangan kita nunggu tanggal 21 ini mungkin, tapi enggak ada artinya kenceng terus enggak sholat, enggak bangun malam, enggak ngaji. Nanti kalau tanggal 23 enggak ya, akhirnya sampai tanggal 9 ada
Kenapa ya? Allah memandang kita ini tidak ada intinya. Ini kok cuma nunggu malam, sedangkan amal ibadahnya tidak ada baca kaji. Jadi nanti Allah pertemukan kita, walaupun sudah capek, walaupun sudah ngantuk. Tapi kalau memang Allah, kita mendapatkan pandangan Allah di malam Lailatul Qadar, Allah akan membangunkan kita dan kita akan merasakan ibadah yang enak. Dan orang yang Lailatul Qadar, orang yang berubah setelah Ramadan dia berubah, itu berarti orang yang mendapatkan ibadahnya lebih kencang. Setelah Ramadan kan ibadahnya lebih kencang, hatinya kayak dia orang marah dia bisa terima, tidak cepat marah dan gini, tidak punya hati sifat dengki hasut, itu berarti dia mendapatkan sudah banyak orang yang Qadar Tulis dari lemari. pagi itu dia merasakan kenikmatan. Mungkin dia pernah dapat Empat rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. dari ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Kemuliaan besar. Nanti kita di sini diberikan tip-tip kita menghatamkan Al-Quran ya. Tip menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Kalau ulama-ulama dulu, dia setiap malam Ramadan khatam Al-Quran. Setiap malam. Malamnya khatam, paginya khatam. Jadi sehari semalam 2 malam. Aku masak suhu Terus, kenapa kok bisa ya seperti itu ya? Karena waktunya mereka baru. hafal Al-Quran. Kita nggak scroll HP, padahal tak dihitung 3 jam, 1 jam. Tapi kok cepatnya? Tapi kok ngaji? Belum apa-apa sudah. Dorok ya, capek berhenti. Mantap menang sendiri kan. Setidaknya harus hatam selama 1 bulan. Kalau saya di rumah bikin perlombaan sama anak. Siapa yang lebih banyak hatam? Dikasih hadiah nanti setelah itu. Setelah mau lebarannya, yang merah, 2 hatamnya segini. Ini jadi apa yang mau dapat hadiah gitu? Tidak apa-apa. Yang penting dia bukan Al-Quran. Kemuliaan besar buat umat Nabi Muhammad dengan datangnya bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Oleh karena itu mari kita sambut bulan barokah dan bulan mulia ini dengan penuh sukacita dan persiapan. Kenapa kita harus sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan? Karena di situ Allah menyiapkan banyak hadiah. Kita kalau dapat hadiah apa? Senang. Kita dapat diskonan, diskon ini. Waktu biasanya harga segini, sekarang harga segini. Minyak biasanya ini ribu ya, urusan ibu-ibu. Ini Allah persiapkan buat kita semua banyak bonusnya. Dan diantaranya di situ kita mengejar malam Lailatul Qadar. Karena orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, orang itu akan berubah. Dari segalanya, urusan dunia dan urusan akhiratnya akan menjadi lebih baik. Di kenyataannya saja di bulan Ramadan itu kita mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatani lis-shaim, katanya Rasulullah. 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Fariha idza aftara. Bahagia saat berbuka, ya kan? Buka sudah. Walaupun ibu-ibu senang waktunya buka. Fariha idza laqiya. Dan kedua, dia akan bahagia